Sahabat setia Gowar yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 18 Juli 2026. Happy weekend buat kita. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan membuat rencana untuk membunuh Yesus. Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowar yang dikasih Tuhan, Shalom. Strategi perjuangan bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan perang gerilya. Kata gerilya berakar kata Spanyol guerrilla yang berarti guerra perang dan illa yang berarti akhiran untuk memperkecil. Makna gerilya adalah strategi perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, cepat, dan dalam kelompok yang kecil. Namun strategi ini dilakukan bukan karena takut atau pengecut. Namun menjadi strategi cerdas untuk melawan musuh yang besar jumlahnya dan bersenjata yang lebih modern. Sahabat setia Gowar yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Mengapa demikian? Padahal di kisah sebelumnya Yesus baru saja menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Karena mereka iri, takut kalah pamor. Dan menjadikan hukum Sabat sebagai senjata untuk menyerang Yesus. Bahwa Yesus tidak memelihara hukum Sabat sebab menyembuhkan orang pada hari istirahat Sabat. Untuk itu Yesus harus dibunuh. Namun Yesus dengan tenang menyingkir dan menyembuhkan orang-orang sakit yang mengikutinya. Dan semuanya menjadi sembuh. Dan Yesus melarang mereka agar tidak menyebarluaskan apa yang mereka lihat dan mereka alami. Kenapa? Supaya tidak memanaskan hati orang-orang yang menolak dan berencana hendak membunuh dirinya. Karena saatnya belum tiba. Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadi hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Yesus adalah pribadi yang dahsyat luar biasa. Ia menyingkir bukan karena takut, namun karena pewartaannya belum selesai. Ia tidak mencari panggung, tidak tebar-tebar pesona, dan tidak mencari popularitas. Sahabat setia Gowar yang dikasihi Tuhan. Merenungkan firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan saya kira. Dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputusnya.
Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yesus datang untuk menyelamatkan, menyembuhkan, menopang, mengobarkan semangat kita dan selalu menyertai kita. Buluh yang udah mau patah, udah terkulai, namun Yesus topang agar kembali kuat dan tidak patah. Sumbu yang nyalanya sudah pudar, namun dikobarkan dan dipelihara oleh Yesus agar terus bernyala. Inilah pengharapan buat kita. Kalau kita menaruh harapan pada Tuhan, kita nggak akan pernah dikecewakan. Mari kita senantiasa mau bersandar dan berpengharapan hanya di dalam nama Yesus. Selamat bermenung, happy weekend. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.